Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma khususan ila Syekhul Karim Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, Nabi Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, ya Abdullah Yaqin wa ya Hamidah, wa ya Irsyad wa ya Maimunah bi Harun wa ya Khadijah, wa ya Abdul Aqim bin Qidam wa ya Hamidati. أوصولهم وخصوصا إلى صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله. أوصولهم وفروعهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Aliyu isna'il ma'ruf. Ya Aliyu hai Ali, isna' agawe sira al ma'rufa ing kebagusan, walau ma'as suflati senajan sertane wong kang asor. Qala Aliyun, dawuh sapa Ali, wa mas suflatu ya Rasulullah, wa malan iku sapa as-suflatu utawi wong kang asor ya Rasulullah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, alladzi iku wong idza wu'idha ing dalem nalikane den tuturi sapa alladzi lam yatta'iz mongko ora nampa pitutur sapa alladzi, wa idza zujira lan ing dalem nalikane den cegah sapa alladzi lam yanzajir mongko ora kacegah sapa alladzi, wala yubali lan ora peduli sapa alladzi bima kelawan perkara kala kang ngucap sapa alladzi, wa malan ing perkara kila kang den ucapake apa mah lahu maring alladzi. Wis ya Ali wahai Ali, isna'il ma'ruf walau ma'as suflah, kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, berbuatlah baik kamu meskipun kepada orang yang rendah. Berbuat baiklah kamu meskipun kepada orang yang rendah. Kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya, wa mas suflatu ya Rasulullah, siapakah orang yang rendah itu ya Rasulullah? Siapakah orang yang rendah? Siapa orang yang hina itu ya Rasulullah? Ali bin Abi Thalib bertanya. Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad, qala alladzi idza wu'idha lam yatta'id. Orang yang rendah, orang yang hina adalah seseorang yang apabila dikasih nasihat, orang itu dikasih nasihat, lam yatta'id, maka orang itu tidak mengambil nasihat itu. Artinya orang itu tidak peduli. Jadi dinasehatin tetap gak peduli. Wa idza zujira lam yanzajir, ketika dilarang dia juga gak bisa dilarang. Intinya apa? Intinya orang hina atau orang rendah itu adalah orang yang gak peduli. Dinasehatin gak peduli, dilarang dia gak peduli. Intinya orang pengko. Ya, intinya orang pengko. Wala yubali bima qala wa ma qila lahu. Dan dia itu gak peduli terhadap apa yang dia ucapkan dan juga terhadap apa yang diucapkan terhadapnya. Itu orang yang hina, orang yang asor atau orang yang rendah. Jadi orang yang rendah itu dibilangin tetap, dinasehatin tetap. Itu namanya orang pengko, adalah orang yang rendah atau orang yang hina. Tapi kita oleh Rasulullah tetap dianjurkan untuk berbuat baik meskipun kepada orang yang hina itu. Ya, ini kan susah, repot. Mending kita lebih baik, kita baik kepada orang yang baik sama kita, atau kita baik terhadap orang yang baik, bukan orang yang hina, bukan orang yang gak peduli, bukan orang yang pengko. Apalagi orang yang menzalimi kita.
Kalau ada orang yang menzalimi kita gak mungkin bisa untuk berbuat baik. Tapi Nabi menganjurkan kita untuk berbuat baik meskipun kepada orang yang jahat kepada kita. Berarti kan berat kan? Iya kan? Berat. Nabi Muhammad suatu ketika berjalan di padang pasir, kemudian melihat ada nenek tua. Ada nenek tua sedang memikul kayu bakar yang sangat berat. Ya. Kemudian Nabi Muhammad mendatangi nenek tua itu. Kemudian Nabi Muhammad membawakan kayu bakarnya itu. Sini nek, biar aku bawa kayu bakarnya. Oh, terima kasih nak. Ternyata nenek itu adalah nenek orang Yahudi. Kemudian sepanjang perjalanan mengantarkan nenek itu, Nabi Muhammad, itu nenek itu pisuh-pisuh Nabi Muhammad terus. Nah, kamu jangan dekat-dekat dengan yang namanya Muhammad. Kenapa? Karena nenek itu nggak tahu bahwa yang memikul kayu itu adalah Nabi Muhammad. Kamu jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Dia itu penipu. Nabi Muhammad itu pendusta. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu orang gila. Nabi Muhammad bagaimana? Oh iya nek, iya. Coba kalau kita apa? Kurang ajar. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak, Nabi Muhammad diem. Ya. Nabi Muhammad diem. Kemudian sampai ke rumahnya, ditaruh itu kayu bakarnya, terus kemudian Nabi Muhammad pergi. Kalau begitu saya permisi dulu, Nek. Oh iya nak, iya. Begitu Nabi Muhammad permisi, ya, agak kejauhan, dipanggil lagi Nabi Muhammad. Nak, tunggu. Saya dari tadi belum tahu siapa kamu. Siapa namamu, Yon? Siapa namamu? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Ana Muhammad. Aku adalah Muhammad. Yang mulai dari tadi itu diceritain itu saya. Langsung nenek itu Langsung terharu, langsung nenek itu merasa bersalah, langsung nenek itu seketika itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau begitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika mau sholat di Masjidil Haram, ini sudah saya ceritakan. Begitu mau sholat, nyampe di pertengahan perjalanan lewat perkampungan, selalu diludahin oleh orang-orang kafir Quraisy. Tiap kali Nabi Muhammad lewat, seret diludahin, cuh. Besok lewat lagi mau sholat ke Masjidil Haram, cuh. Terus akhirnya suatu ketika orang yang meludahi Nabi Muhammad itu nggak ada. Sakit. Ya, kemudian pas akhirnya Nabi bertanya, mana ini orang yang selalu meludahi saya ini mana? Kok nggak ada? Ternyata nanya, ternyata orang itu sedang sakit. Rumahnya di sebelah sana. Kemudian keesokannya Nabi Muhammad datang ke rumah orang yang meludahi Nabi Muhammad setiap hari dengan Nabi Muhammad membawa roti, ya, membawa buah-buahan kurma dibawakan. Begitu ketok pintu, ya, dibuka pintu, kaget. Bininya kaget. Kenapa? Karena yang datang Nabi Muhammad. Disangka Nabi Muhammad mau balas dendam. Tapi ternyata Nabi Muhammad tetap untuk menengok orang yang meludahi Nabi Muhammad itu yang sedang sakit. Ya kan? Seketika itu orang itu terharu melihat akhlak Nabi Muhammad yang pemaaf, yang tetap berbuat baik meskipun Nabi Muhammad dizalimi. Ya kan? Tetap dizalimi. Akhirnya orang itu, pertama orang kafir, akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadah, masuk Islam. Ya kalau kita tiap hari diludahin begitu, gimana? Ya kan? Ya, tapi ini tingkatan yang sangat berat, berbuat baik kepada orang yang jahat atau kepada orang yang pengko. Ya Aliyu shadaqatus sirri. Ya Aliyu he Ali. Shadaqatus sirri utawi sedekah kang samar. Maksudnya sedekah diam-diam. Tutfi'u iku mateni apa sedekah ghadabar rabbi ing bendune pangeran. Wa tajlibu lan narik apa sedekah al barakata ing barokah war rizqa lan rezeki al katsira kang akeh. Wa bakir lan ngisuk-ngisukno sira bis sedekati kelawan sedekah. Fa innal balaa mongko sak temene balahi yang zilu iku temurun opo balak qoblal bukur ing dalam sadurunge waktu isuk. Faturaddu mongko den tolak
faturaddu mongko den tolak al qada'u apa pesten fil hawa ing dalam awang-awang. Wis. Ya Aliyu, wahai Ali, kata Rasulullah, shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah secara samar, sedekah secara diam-diam, ya, itu mematikan murkanya Allah. Jadi ketika Allah itu mau murka kepada kita karena kita itu senang sedekah secara diam-diam, ya, maka Allah apa istilahnya? Tidak akan murka terhadap orang yang bersedekah secara diam-diam. Kalau zaman sekarang kan beda. Bu, ini ada bantuan, ya. Kemudian setelah dibantu, ayo foto. Itu berarti diam-diam apa enggak? Ya, diam-diam itu. Kemudian diupload di Facebook, diupload di Instagram, diupload sebagai apa tuh namanya? Status di WA. Kenapa? Agar semua orang tahu. Ya, bahkan kalau kita bersedekah itu tangan kanan yang bersedekah, usahakan tangan kiri jangan sampai tahu. Maksudnya, ketika kita bersedekah jangan sampai orang lain tahu. Begitu. Ya, itu namanya sedekah secara diam-diam. Ya, jadi sedekah secara diam-diam itu mematikan kemurkaan Allah. Kemudian sedekah secara diam-diam itu watajlibul barokah war rizqal katsir. Memberi sedekah secara diam-diam itu menarik barokah dan menarik rezeki yang banyak. Ya, makanya oleh Nabi Muhammad Nabi Muhammad berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Wa bakir, wahai Ali, berpagi-pagilah kamu." Maksudnya di pagi-pagi hari bis sedekati dengan sedekah. Artinya begitu masuk waktu pagi disuruh untuk bersedekah. Sedekah itu apa? Kan macam-macam. Sedekah itu kan bukan cuma sekedar harta, bukan cuma sekedar materi, bukan cuma sekedar makanan. Senyum saja sedekah, ya. Kenapa kok pagi-pagi kita dianjurkan untuk bersedekah? Fa innal bala yanzilu qablal bukur. Bala, penyakit, ya, belahi itu turun sebelum waktu pagi. Jadi setiap hari bala penyakit-penyakit bilahi, ya, itu turun sebelum pagi setiap hari. Kemudian faturaddul qada fil hawa. Karena orang itu bersedekah di pagi hari, maka qada atau pastinya yang jelek-jelek tadi itu atau bilahi tadi itu, bala itu tadi tertahan di udara. Enggak bisa turun kepada orang yang bersedekah. Nah, ini manfaat sedekah secara diam-diam. Tapi kalau zaman sekarang kan beda kan, ya. Foto, video. Ya Aliyu, hai Ali, idza tasaddaqta ing dalem nalikane sedekah sira, fatasaddaq mongko sedekah sira bi ahsani ma kelawan luweh baguse perkara, luweh baguse barang indaka ing dalem sandinge sira. Fa inna sadaqata luqmatin, mongko sak temene sedekah sak puluhan atau sak dulangan minal halali saking perkara halal ahabbu ilallah iku luweh demenake ilallahi maring Allah mimmi'ati mithqalin tinimbang 100 mithqal 100 timbangan min haramin saking perkara haram. Wa shadaqatun lan utawi sedekah taqaddamaha kang dhisikake sira ing sedekah qabla mautika ing dalam sadurunge matine sira, afdalu iku luweh utama mimmi'ati mithqalin tinimbang 100 mithqal 100 ukuran yatasaddaquna kang padha gawe sedekah sapa wong akeh biha kelawan sedekah ba'da mautika ing dalam sakwise matine sira. Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, yauma yanzuru ing dalam dinane ningali al mar'u sapa awa-awaan ma ing perkara qaddamat kang dhisikno yadahu apa tangan lorone al mar'u. Wis. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, idza tasaddaqta, ketika kamu bersedekah, fasaddaqta bi ahsani ma indak, bersedekahlah kamu dengan sesuatu yang lebih baik, yang lebih bagus dari yang kamu miliki. Misal kita punya sarung,
Kemudian sarung kita mau kita sodakohkan kepada orang. Cari sarung yang lebih bagus. Ya, bukan sarung yang udah koyak ya. Korban. Orang mau korban. Saya mau korban. Korban apa? Saya mau korban sapi. Saya mau korban kambing. Cari kambing yang lebih bagus bentuknya, yang sehat, yang gemuk. Kenapa? Karena karena dagingnya banyak. Saya mau berkorban. Korban apa? Korban sapi, korban kambing. Tapi dicarikan kambing yang kurus. Ada gemuk tapi pincang. Ya kan? Makanya itu ketika sodakohlah dengan sesuatu yang bagus, yang baik. Ya. Fa inna shadaqata luqmatin minal halal ahabbu ilallah mimmi'ati mithqalim min haram. Ya, karena sesungguhnya sodakoh satu kali suapan kepada orang, satu sendok makanan, sodakoh satu sendok makanan dari barang yang halal itu lebih disenangi oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah daripada sodakoh 100 kali ukuran dari perkara yang haram. Intinya begini, kita sodakoh nasi 1 sendok kepada orang, berarti kan cukup satu suapan. Itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang kita itu bersodakoh 100 kali 100 kali suapan, 100 kali sendok kepada orang lain dari perkara yang haram. Ya. Wa shadaqatun taqaddamaha qabla mautik afdalu min mi'ati mithqal. Kemudian kata Rasulullah, bersodakoh ketika kamu itu masih hidup itu lebih baik daripada nanti orang banyak bersodakoh atas kematianmu. Paham maksudnya? Jadi selama kita hidup kita bersodakoh itu lebih baik daripada kita nanti mati yang menyodokai orang banyak. Intinya bersodakohlah sebelum kamu ditahlili. Kalau orang tahlil berarti kan sodakoh, itu dikasih makanan kan. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi sodakoh di waktu kita hidup itu lebih utama, lebih baik daripada nanti ketika kita mati orang lain yang bersodakoh kepada kita. Gitu loh. Ya, paham ya? Ya Ali yuhe Ali, tasodak sodakoh siro ala mautak ing atase piro-piro wong mati ne siro. Nah, ini fa innallah mongko sak temene Allah taala qad wakkala iku teman-teman masrahake sapa Allah malaikatan ing malaikat yahmiluna kang padha nggawa sapa malaikat shadaqatil ahya ing pira-pira sedekahe pira-pira wong kang urip ilaihim maring al mauta, orang mati ya. Fayafrahuna mongko padha bungah sapa al mauta biha kelawan sebab sedekah asyaddama kelawan luwih bangete perkara kanu kang ana sapa al mauta yafrahuna iku padha bungah sapa al mauta fid dunya ing dalam dunya wa yaqulun lan padha ndonga padha ngucap sapa al mauta Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah. Allahumma duh Allah ighfir mugi ngepura panjenengan liman maring wong nawwara kang madangi sapa man qabrana ing kuburan kita wa basyir lan mugi paring bebungah panjenengan bil jannati kalawan wa basyir lan mugi paring bebungah panjenengan hu ing man bil jannati kalawan swarga kama basyarna kaya oleh bungahake panjenengan na ing kita biha kelawan al jannah. Yes. Ya Ali hai Ali kata Rasulullah tasaddaq ala mautak, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kamu atas orang-orang yang telah meninggal di antara kamu. Yang telah meninggal berarti siapa? Keluarga kita yang telah meninggal dunia, itu kita disuruh bersedekah untuk orang-orang yang sudah mati. Makanya di antara kita ya ada namanya haul. Ya, apa ini? Haul. Ya, apa ini? Naon? Apa ini 100 hari? Apa ini 40 hari? Apa ini 1000 hari? Itu kita bersedekah kepada orang yang telah mati. Ya, paham ya?
Jadi sodakoh kita itu dihususkan kepada orang yang telah mati di antara keluarga kita, baik itu mbah kita atau saudara-saudara kita, itu manfaat. Ya, manfaat. Makanya kalau ada apa tuh namanya? Kalau ada acara haul itu kan pasti dikasih makan. Lah makanannya itu sodakoh kepada orang yang mendoakan. Ya, bersodakohlah kamu wahai Ali kepada orang-orang yang telah mati. Fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu mengutus malaikat, ya, yahmiluna shadaqatil ahya. Jadi ada malaikat yang membawa sodakoh-sodakohnya orang yang hidup untuk diberikan kepada orang yang mati. Paham ya? Jadi malaikat itu datang ke alam kubur membawa sodakohnya orang yang hidup tadi itu dibawa kepada orang yang mati. Orang yang mati, kamu dapat kiriman sodakoh. Mu dari siapa? Dari cucumu, dari anak-anakmu. Ya. Akhirnya apa? Ya. Fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Akhirnya karena dapat kiriman sodakoh, dapat kiriman pahala sodakoh dari anak-anaknya, akhirnya orang yang mati itu senang. Alhamdulillah senang. Ya. Melebihi kesenangannya ketika hidup di dunia. Karena mendapatkan pahala sodakoh. Kemudian mereka berdoa. Orang yang mati tadi itu, yang kita sodakoi, orang yang mati tadi itu berdoa, Allahumma gfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan. Ya Allah, ampunilah seseorang yang telah menerangi kuburan kita ini. Jadi orang yang mati itu kalau kita sodakoin, maka kuburannya itu akan terang. Kuburannya itu akan terang. Jadi orang yang meninggal tadi itu berdoa kepada Allah, Allahumma gfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, ampunilah orang yang telah menerangi kuburan kita. Wa basyirhu bil jannah, dan berikanlah kabar gembira dengan surga. Makanya kita itu punya kakek yang sudah meninggal dunia, punya nenek yang sudah meninggal dunia. Ya, ketika kita bersodakoh, apa ini? Sodakoh dari nenek saya yang telah meninggal dunia. Pahalanya dikirimkan kepada nenek saya yang telah meninggal dunia. Maka nenek kalian itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah cucuku, ampunilah anak-anakku yang telah menerangi kuburanku ini dengan pahala sodakoh. Ya, dan berikanlah kabar gembira dengan adanya surga. Jadi seperti itu. Ya, jadi manfaat seseorang yang bersodakoh kemudian dikhususkan kepada orang yang mati. Kayak kemarinnya kan ada orang meninggal dunia itu kan. Saya tadi tahlil, ya. Itu tahlil. Orang yang kematian tadi itu bersodakoh. Dikasih nasi satu persatu, itu sodakoh. Itu juga manfaat kepada yang meninggal dunia. Ya, apalagi yang kita sodakoi adalah seorang waliullah. Ya, jelas dikabulkan doanya itu. Terakhir ya, ya Ali yuhai Ali, ikmal ngamalo sira kholison, hale kang ikhlas lillahi krana Allah. Fa innallaha mengko sak temen Allah la yakbalu iku ora nerima sapa Allah illa man angin ing wong kana kang ana sapa man kholison iku ikhlas liwajhihi krana dzati Allah. Qala Allah Ta'ala dawu sapa Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Faman mongko utawi sapane wong kana kang ana sapa man yarju iku ngarep-ngarep sapa man liqa'a rabbih ing tatemu pangerane man, falyamal mongko becik ngamalo sapa man amalan sholihan ing amal kang bagus. Wala yusyrik, lan ojo nyekutokake sapa man bi ibadati rabbih kelawan ibadah maring pangerane man ahadan ing wong siji. Intinya di sini, wahai Ali, i'mal khalisan lillah, beramallah kamu itu karena ikhlas, karena Allah. Ikhlas, bukan karena orang lain. Ada enggak kalau kita bersedekah karena orang lain? Ada. Kenapa kamu kok kenapa kamu kok sering ngasih kepada anak kecil itu? Oh iya, kenapa? Karena mbaknya itu target saya. Oh, berarti kan lain. Ya kan? Kenapa kamu kok sering baik sama nenek itu? Oh iya, itu calon mertua saya. Oh, beda.
Berarti bukan ikhlas, bukan karena Allah. Ya. Kenapa kok kita itu kok harus beramal secara ikhlas? Karena Allah, fa innallaha la yaqbalu illa man kana khalisan. Maka sesungguhnya Allah itu tidak menerima kecuali kepada orang yang ikhlas karena Allah. Kalau bukan karena Allah nggak diterima oleh Allah. Kita beramal soleh, kalau bukan karena Allah nggak diterima oleh Allah. Kita sholat, ya, ada guru kita lewat, kemudian baik sholatnya, Allah, itu berarti udah nggak diterima oleh Allah. Ya, intinya jika kita beramal soleh, jika kita berbuat baik, karena diri kita pengen berbuat baik, karena Allah, maka Allah terima kebaikan itu. Gitu. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang berharap ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihan, maka perbanyaklah amal soleh, amal yang baik, amal yang bagus. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan menyembah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Enggak boleh kita musyrik. Makanya semua dosa itu diterima oleh Allah, diampuni oleh Allah, kecuali dosa musyrik. Kalau udah musyrik gak diterima oleh Allah. Kalau udah musyrik itu dosa yang gak diampuni oleh Allah. Murtad gak diterima oleh Allah. Jadi semua dosa diampuni. Dosa membunuh diampuni, dosa mencuri diampuni, dosa berzina diampuni. Ya. Ada dosa yang gak diampuni oleh Allah. Di antaranya apa? Memberitahukan dosanya diri sendiri kepada orang lain. Kamu tahu nggak? Saya tadi malam jalan sama siapa? Sama anaknya Pak RT. Saya bawa ke hotel. Jadi dosanya sendiri dikasih tahu. Kamu tahu nggak? Mobil yang ada di rumahnya Pak Tinggi. Tahu? Nanti malam saya ambil. Ya kan? Apalagi dikasih tahu HP-nya, seret. Ya, kamu tahu nggak anak ini? Oh tahu. Ini anak mana? Anak sana. Iya ini yang paling cantik ini. Ini waktu saya di Tebuan. Ya, seret geser lagi. Kamu tahu ini anak ini? Oh itu anak Darungan. Yang paling cantik itu. Ini waktu saya ada di lapangan. Tarik lagi seret. Ini waktu saya ada di hotel. Tarik lagi seret. Ini anak sini yang paling cantik. Ini waktu saya ada di kuburan. Kasih tahu. Intinya dosanya sendiri dikasih tahu kepada orang. Itu dosa yang enggak diampuni oleh Allah. Ya. Saya kira cukup. Faslun fid du'a wal istighfari wallahu taala a'lam. Ya Allah,